Shalom jemaat Tuhan. Judul renungan saat ini, helper, penolong, bukan lemper. Kalau lemper itu di kemana-kemana ini, nanti jadinya orang minta tolong jadinya nanti, karena teriak-teriak kesakitan. Baik, Bapak Ibu dan sahabat Tuhan, setiap orang siapapun pasti membutuhkan yang namanya penolong. Penolong di sini bisa berbicara tentang pasangan hidup, suami, istri, tapi juga berbicara tentang teman, sahabat, kenalan, bahkan itu pemerintah, di mana di saat-saat tertentu, bahkan termasuk gereja, di saat-saat tertentu mereka bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penolong dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 15-17, Yohanes 14 ayat 15-17, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Bapak Ibu jemaat Tuhan, penolong yang saya maksudkan dalam konteks renungan saat ini adalah Roh Kudus. Helper yang saya maksudkan adalah Roh Kudus. Menarik bahwa dalam bahasa Yunani, kata penolong yang dipakai di sini adalah parakletos. Parakletos itu mempunyai beberapa arti. Yang pertama itu bisa berarti pengacara, pendukung, pembela, bisa berbicara tentang penasihat, bisa berbicara tentang apa? Penolong, tapi juga bisa berarti konselor. Nah, yang saya mau tekankan saat ini adalah konselor. Bapak Ibu tahu bahwa konselor itu mempunyai 3 tugas utama. Yang pertama, tugas seorang konselor adalah accept, menerima apa adanya, bahkan bagaimanapun latar belakang klien yang dilayaninya. Tugas seorang konselor yang kedua adalah empati. Berempati artinya turut merasakan apa yang dialami oleh kliennya. Tugas seorang konselor yang ketiga adalah listening atau mendengarkan. Artinya mendengarkan persoalan, pergumulan, apa yang dialami oleh kliennya. Tetapi maksud listening di sini adalah tidak hanya mendengarkan apa yang klien ngomong, kata-katanya, apa yang diucapkan, apa yang dia bicarakan, tetapi makna di balik kata-kata yang disampaikan, pesan-pesan yang dia sampaikan di balik kata-kata yang diucapkan itu. Dan menarik Bapak Ibu, bahwa salah satu arti parakletos, helper, yaitu Roh Kudus, adalah dia disebut sebagai konselor. Artinya apa? Roh Kudus itu tidak hanya menerima kita apa adanya, bahkan latar belakang kehidupan kita. Roh Kudus tidak hanya turut merasakan, berempati apa yang kita alami, tapi dengar baik-baik bahwa Roh Kudus itu juga mendengarkan lebih daripada apa yang kita ucapkan, lebih dari apa yang kita doakan. Roh Kudus itu mendengar, mengerti makna pesan di balik kata-kata yang kita ucapkan kepada Tuhan. Dengan kata lain, Roh Kudus itu sangat mengerti bahasa manusia kita. Jadi Bapak Ibu, di dalam momen kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus ini, di saat-saat kita mengambil waktu untuk berdoa, untuk minta kepada Tuhan agar Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, agar Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka dengar baik-baik bahwa seringkali pun kita berkata-kata, seringkali kita berdoa itu terbatas. Tapi dengar baik-baik, pakailah momen ini untuk apa? Sesering mungkin berbicara, sesering mungkin berkata-kata kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus sangat mengerti. Tidak hanya apa yang kita ngomong, kita tidak hanya pergumulan yang kita ngomongin, tapi pesan di balik apa yang kita katakan, makna-makna di balik apa yang kalimat-kalimat kata-kata yang terbatas kita katakan. Tapi Roh Kudus sangat mengerti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, benar apa yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus sebagai konselor mengerti lebih dari apa yang kita ucapkan. Roh Kudus menjadi helper, penolong dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bicara saja apa adanya kepada Tuhan. Karena Roh Kudus menolong kita, membantu kita apa yang kita menaikkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus akan menolong kita. Amin.